Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Api dengan cepat melalap satu unit minibus di Legend S Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Bahkan akibat besarnya kobaran api membuat sejumlah pengguna kendaraan tak bisa melanjutkan perjalanannya. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas berjibaku memadamkan kobaran api, namun api tak kunjung padam. 10 personil damkar dan 2 unit mobil damkar tiba dan berusaha memadamkan api. Selang 30 menit, kobaran api bisa dijinakan. Menurut warga, kebakaran terjadi saat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Beruntung sopir dan satu pria paruh baya selamat. Diduga penyebab kebakaran ini akibat korsleting pada bagian mesin mobil. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, ratusan emak-emak menjadi korban penipuan hingga total kerugian mencapai 3 miliar rupiah di Pasuruan, Jawa Timur. Modus penipuan dengan iming-iming kredit murah melalui pinjaman online. Sejumlah korban penipuan mendatangi posko pengaduan di Balai Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Total ada 210 warga yang sebagian besar ibu rumah tangga menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Dua pelaku, AK dan NV, mengiming-imingi korban dengan tawaran kredit barang elektronik seperti ponsel, televisi dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran. Sebelumnya korban diminta mengunduh aplikasi pinjaman online, namun harus dilakukan oleh pelaku. Tagihan pun muncul dari aplikasi pinjaman online yang terus membengkak melebihi barang yang diterima. Bahkan korban sempat didatangi debt collector yang menuntut pembayaran meski sudah melunasinya. Tiap bulan itu 80.000 ya? 50. Tapi pakai aplikasi Kredivo. Kredivo itu langsung yang pegang orangnya. Jadi sekarang merasa ini punya hutang kepinjol aja? Iya Pak. Saat ini pemerintah desa sudah membuka posko pengaduan korban penipuan karena diperkirakan jumlahnya terus bertambah banyak. Warga berharap polisi bisa menangkap kedua pelaku yang kini sudah buron. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Buron 10 bulan seorang pemuda pelaku begal di Rejang Lebong, Bengkulu akhirnya diringkus polisi. Saat hendak ditangkap, ayah pelaku sempat berusaha melindunginya. Seorang pemuda berinisial R, 19 tahun, DPO kasus begal sepeda motor asal Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, diringkus anggota Polsek Sindang. Pelaku sempat mencoba kabur dari kejaran polisi dan ayah pelaku juga berusaha melindungi pelaku dengan cara menakut-nakuti petugas dan mengancam akan melemparkan batu. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas. Peristiwa pembegalan dilakukan pelaku 10 bulan lalu bersama 2 rekannya yang sudah ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1 buah sepeda motor yang didapat dari tindak kejahatannya. Pelaku sulit ditangkap lantaran kerap berpindah tempat dari kota ke kota. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu menggerebek sebuah kios di Desa Karangsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Mereka geram karena kios makanan ini diduga menjual obat terlarang yang meresahkan warga. Kecurigaan warga berawal dari banyaknya remaja yang kerap mendatangi kios secara diam-diam. Dan terbukti saat penggeledahan, ditemukan puluhan paket obat terlarang siap jual. Warga yang geram akhirnya mengobrak-abrik seluruh isi kios, bahkan seluruh isinya dibakar. Selain itu, warga juga mengamankan 2 orang yang diduga pembeli dan penjual obat terlarang. Anak-anak mudanya itu pada terkenal.
sehingga orang tuanya geram sekali, makanya ini sampai dirusak. Kita pun juga sampai sini udah dirusak, padahal kita supaya jangan merusak apapun, nggak taunya kita udah sampai sini udah langsung dirusak karena warga. Setelah penggerebekan, warga menyerahkan 2 orang yang ditangkap ke polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang warga terseret banjir saat akan menolong pengendara motor di Maros, Sulawesi Selatan. Sementara di Jember, Jawa Timur, petugas evakuasi wanita, lansia, dan anak-anak akibat meluapnya Sungai Bendo Krosok. Pengendara sepeda motor terjatuh dan terbawa arus banjir deras saat nekat melintas di Jalan Poros, Kelurahan Lekoala, Maros, Sulawesi Selatan. Petugas Babinsa dan dibantu warga berusaha mengevakuasi sepeda motor. Namun saat sepeda motor berhasil ditarik naik, salah seorang warga yang hendak membantu terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung warga lainnya dengan cepat berenang menolongnya. Banjir yang melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu akibat luapan Sungai Maros dan kini meluas hingga merendam 12 kecamatan. Di Makassar, petugas mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di rumahnya. Lansia ini kemudian dibawa menggunakan perahu karet menuju lokasi pengungsian. Tim SAR harus menerjang derasnya air banjir yang ketinggiannya mencapai 2 meter. Di lokasi berbeda, tim SAR juga mengevakuasi sejumlah anak bersama orang tuanya. Evakuasi dilakukan setelah polisi melakukan patroli di permukiman warga dan mendapati masih banyak penghuni rumah yang tidak mengungsi. Sementara debit air banjir terus bertambah disusul tingginya curah hujan di Kota Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga dievakuasi petugas gunakan perahu karet menuju mobil BPBD Jember untuk selanjutnya ditampung di balai desa setempat. Ibu-ibu, anak-anak, dan lansia satu persatu dimasukkan mobil petugas usai dievakuasi dari rumahnya. Banjir dengan ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih membuat warga cemas dan khawatir. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, puluhan orang dievakuasi petugas. Banjir di Jember terjadi setelah meluapnya sungai yang melintas tengah kota. Sementara itu di Kediri, debit air Sungai Bendo Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan meluap ke permukiman warga. Sebelum terjadi banjir, kawasan hulu sungai di Gunung Wilis diguyur hujan deras selama 3 jam hingga menyebabkan debit air meningkat. Luapan air diperparah banyaknya ranting pohon dan patahan bambu yang tersangkut pada tiang panjang jembatan sehingga menghambat aliran sungai. Tidak hanya rumah, banjir juga merendam jalan desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Para bocah berusaha mengadang lalu berebutan naik ke atas truk di sepanjang jalan akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya anak laki-laki, beberapa di antaranya bahkan bocah perempuan. Aksi mereka cukup nekat karena mengadang laju truk maupun mobil pickup yang sedang melaju kencang di jalur cepat. Setelah mendapat tumpangan, mereka naik di bak bagian belakang. Bahkan seringkali duduk di atas kabin. Anak-anak yang diketahui berasal dari Surabaya ini datang ke Bangkalan dengan naik truk, lalu menuju ke sejumlah titik aliran sungai di wilayah Burneh, Bangkalan untuk sekedar mandi atau berenang di sungai karena masih memiliki air yang bersih. Saat sore hari, mereka akan kembali mengadang kendaraan agar bisa menumpang kembali ke Surabaya. Sangat membahayakan keselamatan jiwa para penyetop dan juga keselamatan para supir karena mereka akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kepada yang berwenang silakan untuk segera ditindak. Aktivitas mereka pun tidak hanya di siang hari. Bahkan saat memasuki petang, para bocah ini masih terlihat berseleweran untuk menghadang kendaraan.
Padahal aktivitas ini lebih berbahaya karena minimnya lampu penerangan jalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, salah satu perusahaan periklanan menawarkan iklan masa depan dengan peluncuran 3 videotron serentak di 3 kota besar yakni Jakarta, Bandung, dan Bali. Peluncuran dilakukan outdoor dengan fitur-fitur inovatif dan terintegrasi. Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 20 tahun, Prisma Advertising meluncurkan videotron di kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain di Bandung, peluncuran videotron juga dilakukan secara serentak di Jakarta dan Bali. Teknologi videotron ini tampilkan beberapa fitur utama yang interaktif, atraktif, live streaming, dan terintegrasi. Peluncuran 3 videotron ini sebagai bentuk komitmen Prisma Advertising hadirkan inovasi periklanan digital yang kreatif dan relevan di dunia iklan out of home (OOH) Indonesia. Pastinya spesial banget karena kita melakukan terobosan ini, kemudian kita juga menghadirkan teknologi yang baru yang dimana sebelumnya belum pernah dicoba di dunia OOH, dan itu bisa engage dari offline activity sampai ke online-nya juga. Selain demonstrasi fitur videotron, acara ini juga diramaikan dengan karaoke bersama dan hiburan musik oleh artis lokal. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.